Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, kembali bertemu lagi di channel kami Giga Sinergi Motor. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan rezekinya yang barokah, yang banyak, serta sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik cara rahasia yang selama ini belum terungkap, ya. Bagaimana cara melepaskan dan memasang seal power steering bawah mobil. Ini bisa dilakukan untuk mobil Avanza, Kijang, Daihatsu Taruna, ATV, dan Grand Max, ya. Untuk pertama, ketika mau melepaskan seal yang ada di dalam sini susah atau sulit, itu biasanya seal-seal yang masih orisinil bawaan mobil. Dia berbahan bagus, presisi, terus dia akan lengket ketika sekian puluh tahun nggak diganti. Terkadang waktu melepaskannya tuh sulit banget, ya. Caranya adalah yang bisa atau pernah saya lakukan dengan cara dipanasin sininya. Jadi ketika sulit melepaskan seal yang ada di dalam sini, ya, itu kita lakukan dengan cara dipanasin. Nih. Dipanasin di sini. Terus sampai benar-benar panas, ya, sampai berasap biasanya kalau udah panas tuh. Nah, baru setelah cukup panasnya, ya, kita nanti akan dorong, ya, kita akan dorong dengan menggunakan alat yang sudah saya siapkan. Ya, kalau dirasa sudah panas, nah, nanti dorong menggunakan alat seperti ini nih. Ini besi ukuran 12 mili, terus ujungnya dikasih ring. Kalau untuk Avanza ring 14, ya, ukuran ring 14 buat 14. Kalau untuk Kijang kapsul biasanya pakai ring 17 dan di grinder sedikit. Nah, baru setelah itu dimasukkan. Jadi begitu ya, salah satu cara ketika melepaskan seal ini lengket, sulit dilepaskan. Ini pernah saya ngalamin juga ya, mobil Kijang kapsul dulu. Jadi masih bawaan nasi orisinil, belum pernah dibuka, belum pernah dibongkar, belum pernah diganti sealnya. Sampai ini hancur, diketok-ketok, tetap nggak mau keluar ketika didorong, ya. Jadi salah satu solusinya adalah itu, ya. Jadi ini sekitar dudukan seal yang ada di sini nih, dipanasin, ya. Panasin sampai panas, kemudian karet ini nanti juga akan sedikit lembek, ya, jadi mudah untuk didorong, ya. Itu semuanya. Untuk berikutnya adalah pemasangan seal bagian dalam power steering bawah, ya. Ini sealnya bentuknya ini saya beli merek ini, ya, merek apa ini namanya, tapi ini Jepang, ini merek Jepang nih. Ini harganya kurang lebih sekitar 300.000, ya. Ini saya sering pakai merek ini dan jarang gagal, ya. Ya, ini untuk seal di bagian dalamnya. Cara pemasangannya nih, ya. Ini ada cara tersendiri, ya. Jadi ini cara yang tahu belum diungkap di YouTube kayaknya nih, cara ini nih. Nanti saya akan kasih tahu nih. Cara pertamanya, ya. Nih. Ketika mau masang seal ini jangan sampai terbalik. Ini luar dalamnya beda, ya. Ini untuk bagian dalam, ini untuk bagian belakangnya, luarnya. Ketika memasukkan seal ini jangan sampai tergores atau cacat karena kena gesekan ini, ya. Ini gigi ini lumayan tajam nih kalau diusap, ya. Ini kalau nggak hati-hati ketika memasang seal, maka seal ini akan cacat, ya, dan nanti akan menyebabkan oli rembes power steeringnya, oli steeringnya rembes atau bocor, ya. Caranya seperti ini, ya. Pertama, bagian yang bergerigi ini kita tutup dengan isolasi, ya, isolasi ini. Jadi nanti
tujuannya untuk menghindari cacat atau lecet. Kita tutup. Nah, tuh. Usahakan isolasinya bagus ya, mereknya ya, yang tipis tapi kuat lengket merekat ya. Kalau saya biasa pakai merek Deli nih, Deli lumayan bagus ini ya. Usahakan di bagian permukaan ini juga harus ini halus, jangan terlalu tebal, nanti soalnya akan merusak seal ya. Lihat ini tuh, bagian ini udah tertutup semuanya ya. Terus untuk ini juga kita lapisi lagi ntar. Nah, ya lapisi keliling kayak gini. Nah. Lihat ya, rapi ya, aman. Oh, ya. Ini kalau bisa nanti dipotong nih. Ini ada sisa sedikit agak kasar nih permukaannya. Ini sekarang udah masuk ya. Untuk menggeser ke arah bawah atau dalam, ini sambil diputar ya. Nah, itu sambil diputar ya. Nah, nih ada sebagian orang di sini dibungkus secara penuh ya, pakai plastik. Hal ini akan berefek, nanti akan tambah tebal ini ya, tambah tebal. As ini tambah tebal diameternya kalau dibungkus secara penuh. Nanti juga akan tambah sulit lagi untuk memasukkan seal ini ya, juga berisiko rusak sealnya ya. Hal yang perlu diperhatikan yang lain adalah ini ya, as ini ya, as ini diperhatikan betul, jangan sampai ada yang tergores atau terkelupas kromnya ini ya. Kalau misalnya ada yang tergores paret-paret, ya harus di hard krom dulu ya, biar nggak cepet bocor. Kalau untuk ini alhamdulillah masih mulus kondisi asnya nih ya. Ini udah masuk. Nah, ini lancar, pastikan nggak ada yang ganjal di sela-sela tengah-tengah sini nih. Ini adalah pemasangan seal ke rumah sealnya ya. Nih, ke rumahnya di dalam sini. Ini ada cara ya, cara khusus ya, yang nanti akan saya beritakan pada sobat YouTube semuanya. Mudah-mudahan cara ini sobat YouTube bisa memberikan manfaat ketika penggantian atau pemasangan seal power steering bawah ya. Yang pertama adalah untuk rumahnya ya. Untuk rumahnya ini harus dibersihkan terlebih dahulu nih, ya. Kondisinya benar-benar bersih dalamnya ya, dicuci pakai bensin, terus disemprot pakai angin, dikeringin pakai angin ya, jadi benar-benar bersih. Soalnya kalau ada kotoran debu satu aja yang nempel akan ganjel seal, bisa berakibat nantinya akan bocor pada power steeringnya. Kemudian setelah bersih, sebelum seal dipasang, kita olesin dulu oli. Nih, oleskan dulu oli, ya. Ini steering. Setelah itu baru kita masukkan. Nih, kan sini bang. Nah, untuk mendorongnya ini ada sebagian teman kita yang diketok ya. Kita nggak boleh ngetok, kita harus pakai as atau baut. Nanti saya akan cari dulu. Ini untuk menekan seal tadi yang sudah masuk, kita dengan cara seperti ini ya. Nah, ini dikasih baut, kemudian kita, nah ini kita dorong dari bawah, dengan bagian atas kita tekan ke bawah. Ya, ini lihat, diketok kayak gini nih. Ini ya. Ini perhatikan ini trik atau cara yang jarang diungkap ya. Ini saya kasih tahu kalian, semoga ini bermanfaat buat kalian ya video ini. Nih, tekan ini set nih, terus nah tuh masuk tuh ya, turun, nah tuh ya.
ya. Nih turun, terus turun, tuh sama mentok ya. Ini udah mentok nih. Nah kemudian untuk meletakkan supaya seal ini benar-benar rapat, biar dia diem rapat, kita akan lakukan hentakan ya, yang kira-kira agak keras lah, biar seal ini benar-benar rapat di sininya ya. Jadi juga sedikit ngembang, sedikit kunci, jadi nggak geser dan tidak bocor nantinya. Ini lihat nih ya. Oh. Lagi ya, ini lihat lagi. Lagi. Nah, tuh, udah ya. Tuh. Sini ini udah rapat di sini ya. Terus berikutnya yang perlu diperhatikan ya, ini kan masih belum ada pembatasnya di sini. Hati-hati nih ya. Jangan sampai ini kebablasan keluar sana. Nanti yang bergerigi ini akan menyenggol sini ini dan bikin cacat. Bisa berefek kebocoran ya, hati-hati. No, jangan sampai ini kebablasan dari sana, makanya ini harus dijagain. Nah tuh ya, jagain. Nah begini dah maksimal nih, hati-hati itu. Berikutnya kita akan pasang seal yang ada di ujung sini. Pemasangan seal bagian samping sini ya, ini usahakan ditekan ya pakai ranggum ya, didorong, jangan diketok ya, ditekan pakai ranggum. Jangan terlalu kuat juga, sedang-sedang aja ngepresnya ya, biar enggak cacat ya. Ini udah terpasang, nanti kita tinggal pasang ke rumahnya. Kita olesi oli dulu asnya ya. Hati-hati untuk pemasangan ya, jangan sampai cacat. Ini juga di sini agak nahan. Nanti kita kasih lapisi ini lagi, isolasi lagi. Udah masuk ya. Jangan lupa nih, as ini ditahan selalu dalam keadaan di tengah-tengah. Nah, setelah masuk, baru kita pasang ini, kita tekan. Nanti kita tekan pakai si kunyusok apa pipa ya, potongan pipa bisa juga. Penahan seal kita bantu menggunakan pipa ya, biar dia bisa masuk pas di dudukannya. Ini nih, tuh, sodok sampai mentok di sini ntar. Tuh, ya terasa ya udah mentok ya. Baru setelah itu nanti kita akan kunci menggunakan nih snap ring ini nih. Ini ada yang baru, cuman kayaknya lebih presisi yang lama ya. Tuh yang baru agak besar sedikit ukurannya, mending kita pakai yang lama aja ya, lebih presisi. Setelah terpasang ya, seal sebelah sini sama dudukannya juga sama snap-ringnya, kita dorong lagi dari sini nih. Jadi nanti piston yang di sini akan menekan seal yang ada di sini ya. Kita dorong lagi sedikit. Nah tuh lihat tuh, kita tekan ya. Jadi seal ini nanti kesodok biar dia duduk pas posisinya ya, rapat. Nah tekan lagi nih. Oke, selesai sudah ya pemasangan seal. Kita akan tes dulu ya. Nih, cara mengetesnya begini.
Ini kalau ditekan dia akan rapat nendang. Kalau ini dia akan tuh nyedot ya. Nih. Ini ditekan ya. Tuh. Ya nendang ya. Mentasnya lagi nih. Tuh ya, nendang ya. Ini juga sama nih. Cara ngetasnya nih. Kalau tendangannya bagus, dia berarti nggak bocor. Lihat nih. Tahan nih. Buka dia turun. Tuh ya. Oh, balik lagi. Tekan, tutup, dorong. Tuh ya, nahan ya. Tuh, nahan tuh. Stop bracket tuh ya. Dilepas, dia akan keluar, turun. Ya, berarti seal di sini rapat, nggak bocor. Tapi kalau ditutup seperti ini, ditekan, dia lama-lama turun, berarti dia ada kebocoran. Ya, nih lihat nih. Lihat nih. Nih, kalau ditekan lama-lama turun, dia ada kebocoran mati. Tapi kalau dilepas ini bagus, akan turun. Ya, nah, berarti pemasangan seal dari sini sama sini udah beres. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini dijamin nggak bakal bocor dan seal ini akan tahan lama ya. Oke, sobat YouTube semuanya, demikian ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sobat YouTube semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hati, saya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.